Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita masih diberi kekuatan sampai saat ini tanpa kurang suatu apapun. Mari kita siapkan hati kita dimanapun kita berada. Teman-teman yang di rumah pun, mari angkat hatimu saat ini. Kita semua memandang Tuhan, memandang wajahnya yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya Yesus. Sebelum kita mulai berkita, saja kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau angkat hati kami mau bawa penyembahan kami, bawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Di ibadah youth ini Tuhan, kami minta Engkau hadir Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Bapa, agar kami dapat Bapa memperoleh hati yang baru, hati yang daripada-Mu Tuhan. Dan dalam keseharian kami tetap terus mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Beracaralah atas ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama-Mu Yesus kami memuji dan mengagungkan nama-Mu. Haleluya Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Kau yang layak dimuliakan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan hendak memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan.
Dan biarlah segala pujian kami, segala sukacita kami, surga pun saat ini bergemah karena sukacita kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita puji nama Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib, Allah yang perkasa dalam hidup kita. Hari kita angkat pujian ini. Haleluya. Kami mau bersorak bagimu, kami mau mengagungkan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Oh, mari kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, beri kemuliaan bagi Dia. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala pujian hanya bagi Dia. Teman-teman, kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian bersama-Mu Bapa. Kita lewati semua persoalan. Haleluya Yesus. Engkau ada
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pada hambanya saya persilakan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore yang indah ini, sungguh sangat luar biasa jikalau kita bisa menikmati hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dan pada kesempatan yang indah ini, di sore yang indah ini juga, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Dan kebetulan di bulan ini, mulai awal bulan Mei ini, tema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah tentang pembelajaran Alkitab atau Bible Study. Nah, di awal ini saya ingin membagikan kepada kita semuanya sebagai satu pengantar bagi kita sebelum kita belajar jauh lebih dalam lagi tentang pengetahuan Alkitab itu seperti apa dan apa saja yang harus kita pelajari. Kita akan merenungkan secara singkat hal-hal yang sangat penting supaya kita nanti dapat mempelajari Alkitab itu dengan kesungguhan hati kita. Nah, di renungan ini saya mengambil di dalam kitab Mazmur pasal 119 di ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mempelajari atau sebelum kita belajar tentang Alkitab itu beserta pengetahuannya itu seperti apa, terlebih dahulu yang harus kita lakukan di dalam diri kita adalah bahwa kita harus jangan melupakan yang namanya firman Tuhan. Hal yang paling dasar yang harus kita lakukan di dalam diri kita adalah kita harus menyukai firman Tuhan. Dan jangan sampai kita melupakan akan firman Tuhan itu. Sebab di kitab Mazmur ini dikatakan, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Begitu banyak hal-hal yang akan kita pelajari di dalam Alkitab ini, dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Dan ada berbagai juga hal-hal yang mungkin kita tidak akan pernah mengerti secara logika kita kalau kita tidak mendasari firman Tuhan itu dengan kecintaan pada diri kita kepada firman Tuhan. Sehingga firman itu harus kita ingat di dalam setiap langkah hidup kita. Melalui firman Tuhan, melalui pembacaan kita setiap hari akan firman Tuhan, hal itu akan menuntun kehidupan kita supaya kita itu mengerti apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kita. Dan pada intinya bahwa firman Tuhan itu sangat penting bagi kita untuk kita pelajari secara bersama-sama, untuk kita renungkan secara bersama-sama, untuk kita dalami secara bersama-sama. Sehingga dengan pembelajaran kita akan firman Tuhan, maka akan ada hal-hal baru yang akan kita dapatkan. Akan ada ilmu-ilmu baru yang akan kita dapatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, di sana dikatakan bahwa 2 Timotius pasal yang ketiga di ayat yang ke-16, di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam
kebenaran. Ini merupakan sebuah renungan yang paling mendasar sebelum kita belajar tentang Alkitab. Kita bukan hanya sekedar membaca, kemudian kita hanya sekedar berpikir, tetapi kita harus benar-benar merenungkan. Inilah firman Tuhan, perkataan Tuhan yang diilhamkan oleh Tuhan langsung kepada para penulis-penulis Alkitab. Sehingga dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi pada intinya rekan-rekan yang terkasih di dalam nama Tuhan, betapa pentingnya firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, karena banyak sekali manfaat yang dapat kita ketahui, banyak sekali manfaat yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan itu adalah bahwa firman Tuhan itu berguna untuk mengajar kepada siapapun. Akan banyak ilmu yang kita dapatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kemudian juga untuk menyatakan sebuah kesalahan. Firman Tuhan itu berguna untuk menegur kita ketika kita dalam posisi yang salah. Sebab firman Tuhan merupakan sebuah patokan, karena firman Tuhan adalah perkataan Allah itu sendiri. Dan untuk memperbaiki kelakuan, ketika kita melakukan satu hal yang salah, pola hidup kita yang salah, maka melalui kebenaran firman Tuhan, maka pola hidup kita itu akan sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan kemudian untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, kesimpulannya bahwa sebelum kita belajar lebih lagi melalui seri Bible Study ini yang mungkin akan disampaikan di minggu-minggu yang akan datang, kita harus lebih dahulu mempunyai rasa cinta terhadap firman Tuhan itu. Jangan kita lupakan firman Tuhan itu, karena melalui kebenaran firman Tuhan, di situ kita akan menemukan satu jalan. Di situ kita akan menemukan sebuah jawaban yang berasal dari Tuhan, karena di dalam ayat ini tadi firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan bahkan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dan biarlah melalui renungan yang sangat singkat ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebelum kita terus belajar tentang pendalaman Alkitab. Itu akan ada banyak hal yang mungkin kita tidak tahu, mungkin kita tidak pahami, tetapi kalau kita terus belajar dan mau belajar, kita terus mencintai firman Tuhan, kita terus memperkatakan firman Tuhan itu, saya yakin dan sangat percaya kita akan memahami dan dapat melakukan segala perintah-perintah Tuhan yang Tuhan telah perintahkan melalui firman-Nya di dalam Alkitab ini. Amin untuk kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.